Kita ketemu kembali di dalam PA online pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum PA. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertemuan pada saat ini. Kami bersyukur karena telah diberi kesempatan, diberi waktu, diberi tempat, diberi hati, agar kami bisa memberikan waktu yang terbaik bagimu di dalam PA ini. Berkati acara yang kami adakan ini, PA online, agar semua yang kami lakukan adalah benar-benar pemberian yang terbaik bagi Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada saat ini adalah diberi untuk memberi. Diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saudara, dalam masyarakat kita, tradisi memberi itu hal yang biasa. Misal, ketika Natal, kita saling memberi hadiah, atau bahkan membuka pintu bagi kehadiran tetangga, teman, dan kita saling menikmati sajian. Atau yang kedua, ketika ada teman kita yang menikah, yang lahir, bertunangan, sakit, atau bahkan mati, kita pun juga memberi bantuan. Atau dalam tradisi-tradisi budaya juga ada pemberian yang ada. Masih banyak pola pemberian. Pola pemberian ini memang wujud kebersamaan dan perlu dilestarikan. Namun di sisi lain, pemberian model ini mudah sekali terjebak menjadi pemberian sebagai kewajiban. Dan ketika memberi menjadi kewajiban, maka sebenarnya pemberian sudah tidak lagi berdasarkan kasih. Tema kita, diberi untuk memberi. Hendak meninggalkan tindakan saling memberi dengan pola kewajiban. Pola yang dikembangkan dalam tema ini adalah pemberian dengan sukacita, pemberian dengan kasih tanpa pamrih. Seperti pemberian yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, kesediaan untuk memberi bukan agar kita memperoleh lebih banyak, tetapi kesediaan kita memberi karena kita sudah memperoleh dari Tuhan. Dalam bacaan Matius 14, ada dua cerita mujizat Tuhan Yesus. Yang pertama, penyembuhan orang sakit ayat 14, dan yang kedua, memberi makan 5.000 orang. Kisah ini berlatar belakang Tuhan Yesus ingin menyendiri setelah dia mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh. Tetapi ketika dia sedang menyendiri, banyak orang yang mengikuti dia. Dan mereka memiliki masalah, yaitu kelaparan. Dan Tuhan Yesus ingin agar para murid memberi makan kepada mereka. Dan rupanya saudara, para murid kewalahan menindaklanjuti perintah ini. Murid enggan memberi bantuan kepada orang banyak dengan beragam alasan. Keterbatasan modal yang mereka bawa, keterbatasan bekal yang ada, keterbatasan tempat yang sepi, dan keterbatasan waktu yang sudah sore hari. Intinya, mereka enggan memberi bantuan dan mereka memiliki beragam alasan untuk tidak membantu. Bahkan, di antara mereka yang membawa bekal juga enggan untuk berbagi. Disinilah Tuhan Yesus melihat hati mereka yang tertutup untuk saling membantu. Dan Tuhan Yesus ingin membuka kemurahan hati mereka. Tuhan Yesus akhirnya mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu memberkati, mengucap syukur, dan membagi
bukan. Tuhan Yesus tetap bersyukur akan modal yang terbatas. Dan dia mengajak semua orang untuk mensyukuri atas segala keterbatasan yang ada. Ketika Tuhan Yesus mensyukuri segala keterbatasan yang mereka miliki, para murid dan beberapa orang tergerak hatinya untuk ikut bersyukur. Tergerak hatinya untuk saling berbagi bekal. Dalam Injil Lukas, para murid tetap memberi meskipun kecil, sedikit, dan bagi orang tidak berarti apa-apa. Namun bila diberikan dengan kesungguhan hati, spontanitas, ketulusan, akan menjadi berkat yang lebih. Bahkan dalam Injil Yohanes lebih nyata lagi. Ada seorang anak kecil atau orang yang tidak berarti, namun manakala dia tergerak untuk memberi, meskipun terbatas, akan menjadi berkat bagi yang lain. Disinilah mujizat terjadi. Bukan hanya roti yang digandakan, tetapi juga hati yang diubah. Yang sebelumnya egois, menjadi hati yang memberi dan berbagi, meskipun dalam keterbatasan. Dalam bacaan Matius, Tuhan Yesus mengajak kepada kita agar tetap mau berbagi, mau memberi, mau membantu meskipun terbatas. Kita membantu orang lain bukan karena kita berlebih, tetapi di tengah kita memiliki keterbatasan, kita pun harus tetap mau membantu dan berbagi. Disinilah alasan kita membantu dan berbagi adalah karena kasih, bukan karena berlebihan. Saudara, memberi dengan kemurahan hati memang suatu pemberian yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita diharapkan pertama, jangan mengharapkan balasan atau pemberian yang lebih. Yang kedua, jangan karena merasa diwajibkan, diharuskan, atau karena aturan. Dan yang ketiga, jangan karena kebiasaan tradisi yang tanpa kasih. Melainkan, memberi dengan kemurahan hati, mengajak kepada kita untuk mau memberi dengan alasan kasih, kepedulian, memberi dalam keterbatasan dan bukan dalam kelebihan, memberi karena kesadaran akan tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Dengan demikian, ketika kita memberi dengan kemurahan hati, bukan karena kita mampu atau tidak mampu memberi, tetapi apakah kita mau memberi? Bersediakah kita memberi? Ada sebuah cerita dari Suster Teresa tahun 1979. Suatu saat dia mengatakan demikian, saya mengunjungi sebuah keluarga Hindu yang punya 8 anak. Sudah beberapa hari mereka tidak makan. Saya membawa nasi secukupnya untuk sekali makan kenyang. Saya melihat bahwa mereka semua lapar. Tetapi tiba-tiba saya menjadi kaget ketika saya melihat bahwa ibu keluarga itu setelah menerima nasi itu lalu membaginya menjadi 2 dan membawanya pergi. Ketika ia kembali, saya bertanya kepadanya apa yang ia lakukan. Ia menjawab, mereka juga lapar. Sambil menunjuk tetangganya. Si ibu ini memberi makanannya kepada yang lapar bukan saat ia kekenyangan dan memiliki makanan yang berlimpah. Bagaimana dengan saudara? Apakah pemberian saudara kepada Tuhan dan sesama karena berkelebihan atau karena keterbatasan? Ingat, kita memberi, membantu sesama dan berbagi bukan karena kita lebih,
sebab tidak ada manusia yang merasa berlebih. Melainkan kita memberi, membantu, berbagi karena kasih dan dalam keterbatasan kita. Jika ini kita lakukan, akan ada mukjizat yang indah dalam kehidupan saudara. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saya buka waktu untuk berdiskusi. Silakan kita untuk berbagi pengalaman, bertanya, dan saling menjawab, dan saya tunggu.